warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Fajar Kurniasari dengan NIM 452, dibantu dengan teman saya. Anggi Marfatia Nabila dengan NIM 423. Di sini kami akan membahas tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa arti kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Penemu nama kriminologi bagi ilmu pengetahuan tentang kejahatan adalah seorang antropologi bernama P. Topinard. Asal kata kriminologi adalah krimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi secara harfiah ilmu pengetahuan tentang penjahatan atau penjahat. Menurut Bonger, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Bonger membagi kriminologi menjadi dua, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Yang pertama ada kriminologi murni, yaitu mencakup tentang antropologi kriminal, yaitu tentang manusia jahat atau somatik. Dalam ilmu ini memberikan jawaban tentang apakah orang jahat di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda, apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Yang kedua ada sosiologi kriminal, ilmu tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat, di mana pokok persoalan dalam ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan di dalam masyarakat. Yang ketiga ada psikologi kriminal, ilmu yang mempelajari penjahat dilihat dari jiwanya. Yang keempat ada psikopati atau neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan yang sakit jiwa atau urat syarat. Yang kelima ada penologi, yaitu ilmu yang tumbuh dan berkembang hukum. Lalu ada kriminologi terapan, mencakup tentang higien kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan contoh, usaha pemerintah dalam menerapkan undang-undang yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Yang kedua ada politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan yang dimana kejahatan tersebut sudah terjadi. Lalu yang terakhir ada kriminalistik atau polisi saintifik, ilmu yang mempelajari tentang pelaksanaan penyidikan, teknik, taktik, dan penyidikan tentang kejahatan. Lalu ada menurut Sutherland, kriminologi sebagai ilmu yang berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Lalu ada dari Paul Mudikdo Mulyono berpendapat bahwa kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Yang ketiga ada Michael dan Adler. Menurut mereka, kriminologi adalah keseluruhan perbuatan dan sifat para penjahat, lingkungan, dan cara mereka diperlakukan oleh lembaga penertiban masyarakat dan para anggota masyarakat. Lalu ada Wood, menurutnya bahwa kriminologi meliputi dari seluruh pengetahuan yang berasal dari teori yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan penjahat. Yang terakhir ada Noah, merumuskan suatu ilmu tentang perbuatan jahat dan tercela. Lalu kriminologi berasal dari krimen, yang artinya kejahatan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Pengertian kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya. Bonger mengemukakan kriminologi ilmu pengetahuan bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Thorsten Selin mengemukakan bahwa istilah kriminologi di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya. Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi layaknya the king without countries, sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan.
Noah mengemukakan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang yang terlibat dengan perilaku jahat. Kedudukan kriminologi mendapat perdebatan. Apakah kriminologi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ataukah merupakan dari ilmu pengetahuan lain? Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh kriminologi dalam mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Kemudian, kejahatan dalam bahasa Belanda disebut dengan misdrijven yang artinya perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum. Kejahatan termasuk dalam bagian pembuatan melawan hukum. Beberapa pakar berpendapat tentang kejahatan, antara lain yaitu seperti Virgiono Projo yang mengemukakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran dari norma sebagai unsur pokok satu dari hukum pidana. Kemudian ada pendapat dari Paul Mudikdo Mulyono, di mana dia mengemukakan bahwa kejahatan yaitu perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak bisa dibiarkan. Kemudian terdapat pendapat dari Richard Queenie yang mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh pelaku berwenang di masyarakat secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kemudian terdapat pengertian kejahatan dari sudut yuridis, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Kemudian terdapat pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, di mana kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan si penderita dan juga bisa merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Seorang filsuf bernama Sekiro berkata, ubi societas atau ibi ius atau ibi crime yang berarti ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan atau immoral, yang mana merupakan merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku secara yang ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Berdasarkan arti penjahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan ke dan mendapat akhiran an yang memiliki arti sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik, yang berkaitan dengan kelakuan, tabiat, perbuatan. Artinya secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Lalu ada Dengan penanggulangan Yohana. kejahatan. Menurut G.P. Hofnagels yang dikutip dari Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana atau criminal law application, pencegahan tanpa pidana, prevention without punishment, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa, influencing views of society on crime and punishment. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan jalur penal, dilakukan melalui hukum pidana, yang berupaya agar penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tidak akan dilakukan sesudah kejahatan terjadi. Yang kedua ada jalur non-penal, dilakukan di luar jalur hukum. Merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Lalu yang kedua ada mazhab Itali atau aliran antropologi. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini adalah Franz Jans Puzzem. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahirnya watak, roman muka, tulisan tangan,
dan cara berjalan seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak para penjahat, seperti sifat patologis atau penyakit. Selanjutnya, dari A.B. Morel dengan teorinya degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia-manusia karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan punya keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena itu, kemerosotan akan berakibat pada orang berbuat jahat. Sekalipun orang itu agamanya kuat, ada juga Sheldon Gluck dan Eleanor Gluck yang melakukan studi komparatif antara pria delinquen dan non-delinquen. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pria delinquen didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non-delinquen. Penelitian juga mendapati bahwa 60% delinquen didominasi oleh mesomorpik. Selain itu, Sheldon juga mengatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang. Sheldon memformulasikan somatotypes menjadi 3 kelompok, yaitu the endomorph, tubuh gemuk, the mesomorph, berotot dan bertubuh atletis, the ectomorph, tinggi, kurus, fisik yang rapuh. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya yang terlibat dalam perilaku ilegal, dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis. Sheldon menghasilkan suatu indeks to delinquency yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat. Lalu mazhab positif dalam 2 pandangan, yaitu determinis biologis, tergantung pada biologisnya yang terdapat pada tubuhnya, dan determinis kultural, bergantung pada pengaruh sosial budaya dan lingkungan dari tempat seseorang lahir. Sebagai pelopor lahirnya mazhab positif, Lombroso menerangkan bahwa manusia yang jahat dapat dikenali dari tanda fisiknya. Doktrin atavisme menurut Lombroso membuktikan adanya sifat hewan yang diturunkan oleh nenek moyang dalam perkembangannya. Teori Lombroso, kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai oleh sifat-sifat fisiknya. Sebagai dokter militer, Lombroso telah melakukan penelitian terhadap 3.000 tentara melalui medical record. Yang diteliti ialah telinga yang tidak sesuai ukuran, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Kemudian kriminal antropologi yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan. Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinga, bentuk warna kepala, dan lain. Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya, yaitu seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya dibawa sejak lahir. Tubuhnya, yaitu ciri-ciri luar antara lain seperti kelopak matanya, rambut tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, dan pelaporan. Rohaninya antara lain yaitu keras kepala, tahan menderita, dan malas. Menurut Lombroso, orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti tersebut cenderung dianggap bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Terdapat pembagian jenis penjahat, seperti penjahat karena kelahiran atau born criminal, lalu ada penjahat karena suatu penyakit, kemudian ada penjahat karena adanya kesempatan menjadi jahat atau lainnya. Lombroso mengkategorikan penjahat dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme. Kemudian ada insane criminal, yang tergolong dalam kelompok idiot, ambisi, dan paranoid. Kemudian ada occasional criminal, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang berdasarkan pengalaman yang terus-menerus kemudian mempengaruhi kepribadiannya. Cesar Lombroso melaporkan penelitiannya tentang mayat para penjahat yang dieksekusi, dalam upaya untuk menentukan secara ilmiah bagaimana perbedaan penjahat dan bukan penjahat. Dari penelitiannya, ia yakin bahwa pelaku tindak pidana telah mewarisi sifat-sifat kriminal dan the born criminal, penjahat yang terlahir, menderita anomali atafisik, yang berarti secara fisik mereka dapat ditelusuri dari masa hingga sebelum masa adanya peradaban.
Aliran positif mempunyai landasan berpikir seperti berikut. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau pada lingkungannya. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Kemudian terdapat beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso mengenai born kriminal. Yang pertama yaitu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Kemudian tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu yang seperti tongkrong yang asimetris, leher yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Kemudian tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau perilaku kriminal. Kemudian adanya kepribadian ini mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Kemudian yang terakhir yaitu penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks, dan dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Dengan teori evolusinya ini, Lombroso menyimpulkan bahwa penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Tipe itu dapat dikenali melalui beberapa tanda fisik yang tadi disebutkan, dan tanda-tanda fisik itu tidak akan dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan, dan oleh karena itu, alam pribadi dengan demikian mereka tidak mampu menghindari kejahatan. Lanjut, teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi yaitu ada teori individuologis, yaitu teori ini merupakan adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum, di mana teori ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental seperti Austria, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. Kemudian terdapat teori sosiologis. Teori ini mempelajari tentang kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis, sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Teori ini sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama non-class oriented theories, yaitu seperti teori ekologis yang mempersoalkan tentang hubungan antara kejahatan dan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, atau horizontal mobility, lalu perbedaan desa dengan kota, daerah, dan dengan perumahan. Kemudian ada teori konflik kebudayaan, di mana teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. Kemudian ada faktor ekonomi, yang merupakan faktor mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Yang terakhir ada differential association theory oleh Sutherland, yang di mana teori ini mengemukakan bahwa kejahatan dilakukan oleh seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus akan berlangsung. Lalu ada class oriented theory. Teori ini, yang pertama ada teori anomi. Teori menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau. Akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri, oleh Robert Martin. Lalu ada teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual heritage. Lalu ada teori labeling atau teori label, yaitu dapat diartikan dari segi pandang pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakat. Berdasarkan perspektif ini, pelanggar hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoritisi pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat. Lalu ada teori kontrol sosial atau Hirsi. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dari strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyelesaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Menurut Hirsi,
Terdapat 4 unsur kunci dalam teori sosial mengenai perilaku kriminal, yaitu yang pertama, attachment atau ikatan untuk para remaja signifikan. Para remaja dipandang penting. Sepanjang seseorang memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang, penentu tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma dan mengambil alih norma-norma itu. Dengan tidak adanya ikatan, maka juga tidak akan ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya devian. Lalu ada komitmen atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Seseorang dengan akal sehat mempertimbangkan untuk rugi dari pelaku delinkuan sekali dikaitkan dengan sistem subsistem konvensional seperti dunia sekolah, pekerjaan, dan organisasi di waktu senggang. Maka orang akan memperoleh macam-macam hadiah dalam bentuk uang, pengakuan penghargaan, dan status bila semua berfungsi baik hal di mana tidak akan diperoleh dengan perilaku devian. Lalu ada beliefs atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh semua orang dalam pergaulan hidup itu. Mendukung norma-norma itu dalam variabel apabila orang-orang berpendapat bahwa ia tidak perlu menaati norma-norma itu. Orang itu cenderung akan melanggar norma-norma. Lalu ada teori psikonetikal, keinginan yang ditekankan karena tidak memenuhi norma-norma, menimbulkan kejahatan. Lalu ada teori sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Lalu ada mazhab Prancis atau aliran lingkungan yang ketiga. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan. Die Welt ist mehr such an inneres Ich. Artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan corak dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang yang tinggal berjejal, terdapat kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan. Tentu akan mudah menimbulkan kejahatan. Pemukanya adalah Lassagne, dokter, Manufir, antropologi, dan Guettarde, yuris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Selanjutnya, mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan alam, tokohnya ada Montesquieu, lalu ada lingkungan sosial, tokohnya Lassagne, Guettarde, Edwin H. Sutherland, dan M. Davies, dan lingkungan ekonomi, tokohnya F. Turati, N. Colajani, dan W. A. Bonger. Kemudian, semisal Lassagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan gejala sosial. Seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pemberian kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan pada abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat, semisal Turati yang dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain, Colajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologi sosial atau gejala patologi sosial. Patologi sosial sendiri adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.
yang berasal dari kejahatan politik merupakan hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dan kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri dan mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan, spiritualis pelopornya adalah M. Davids. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia sama sekali kosong dari kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam. Sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Beats ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Semisal Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah. Telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya satu orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga diperketat oleh perkataan J.W. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.351 penjahat kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya dengan Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomi, ketiadaan norma, dan strain, ketegangan. Lalu ada cultural deviance, penyimpangan budaya, dan social control atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, dan beranggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang kelas bawah tidak mempunyai sarana yang sah atau legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Sedangkan menganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Kemudian terdapat macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultur sosial kriminal, yaitu yang pertama sosiologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Karena sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mazhab lingkungan yang dirintis oleh Prancis. Sosiologi kriminal antara lain mencakup yang pertama yaitu etiologi sosial, yaitu ilmu mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Kemudian geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak sesuatu dengan daerah kejahatan. Kemudian ada klimatologis, yaitu ilmu dengan mempelajari tentang hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan. Kemudian meteorologis, yaitu suatu ilmu mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.